bertanya, saya ingin menjaga adab dalam hidup bernegara. Bahwa pertemuan itu adalah pertemuan menyampaikan keputusan, bukan pertemuan mendiskusikan keputusan. Dan ketika keputusan disampaikan, saya sebagai menteri di bawah presiden, 100% hak penentuan ada pada presiden. Jaga adab itu. Dalam urusan politik, orang seperti Anies itu menjadi harapan dari kelas menengah baru gitu, yang terdidik, yang kemudian ingin juga berpartisipasi dalam memajukan negaranya. Jadi sekali lagi saya katakan, bila gejala Anies Baswedan dianggap sebagai ancaman, maka kita sedang mengingkari buah dari kemerdekaan. Kita sedang mengingkari buah dari pembangunan. Kita sedang menahan laju bahwa kemerdekaan ini menciptakan kaum terdidik, kaum yang lebih berdaya. Dan itu menurut saya tidak punya tempat di Republik ini gitu. Untuk segala kejahatan adalah kebohongan. Jadi kalau orang sudah berbohong, maka jangan pernah memimpikan membuat kebaikan. Itu hipotesa saya. Nah, tapi saya salut Pak Anies. Kalau dia memberikan kesabaran 10% saja ke saya, mungkin saya menjadi sabar. Karena beliau itu sabarnya kira-kira 1000%. Dicaci maki tiap hari, tetap aja sabar. Tapi kalau pemimpin kita sabar, jangan kita juga semua jadi sabar. Karena nanti diinjak-injak kita kalau kita sabar juga. Problemnya sekarang, saya katakan, kalau Anda tidak mau lanjutkan terus sekarang, saya bilang, seorang penguasa yang ingin melanjutkan kekuasaannya atau ingin mewariskan kekuasaannya kemungkinan hanya 5 hal. Pak Anies ini personalitinya tenang ya, dan saya kembali kenal dari tahun 2005, judgement politiknya itu hampir selalu benar. Kapan melangkah, kapan tidak melangkah, kapan bersikap, kapan tidak bersikap, kapan merespon, kapan tidak merespon. Dan dia menyadari bahwa ini adalah perjuangan yang tidak mudah. Karena itu yang dilakukan adalah di samping memperoleh dukungan publik secara kasat mata, massa dan sebagainya, organisasi partai, juga beliau menyelam untuk mendapatkan dukungan spiritual. Ketemu dengan rakyat, ketemu dengan tokoh, ketemu dengan para ulama, para tokoh agama dan sebagainya, untuk memberikan penguatan dan menyadari betul bahwa langkahnya tidak mudah. Tapi Pak Anies mengatakan, ya kalau mudah bukan berjuang lah. Jadi berjuang pasti sulit. Jadi beliau dalam posisi yang sangat full energi untuk menghadapi ini semua, tentu dengan ketenangan yang khas dimiliki oleh seorang Anies Baswedan. Setelah ditendang Jokowi dari kabinet, Anies Baswedan malah terus moncer di dunia politik. Kuasa Tuhan, semesta ingin dia terus muncul. Dikutip dari Warta Ekonomi Jakarta, anggota Tim 8 Koalisi Perubahan untuk Persatuan KPP, Sudirman Said menyebut baca pres jagoan pihaknya, Anies Baswedan telah melalui perjuangan berat di dunia politik. Meski melalui perjuangan berat, Anies menurutnya berhasil melalui rintangan tersebut atas kuasa Tuhan dan semesta ingin Anies terus muncul. Jadi benar-benar karena kuasa Tuhan, satu persatu tahapan dilalui, ujar Said saat tampil di kanal YouTube Hersu Beno Point dikutip Selasa 30 Mei 2023. Ini yang saya sebut lingkungan ini, semesta memberi daya hidup dan daya kepada Anies untuk terus muncul. Tambahnya, perjuangan berat yang dimaksudkan Said adalah bagaimana Anies mendapat pukulan politik pertama yang disebut akan mematikan karir politiknya, yakni saat Jokowi melakukan reshuffle ke Anies. Sebagaimana diketahui, Anies saat itu menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Dia sebetulnya dipukul secara politik kan ketika reshuffle. Dipukul sejak itu, dia ambles kan, ungkapnya. Lebih lanjut, perjuangan Anies menurut Said terus mendapat ujian saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Menurut Said, selama 5 tahun memimpin, Anies terus-menerus dihajar habis-habisan, alih-alih bakal hilang dan tenggelam karena begitu banyak tekanan atau serangan yang diterima. Said menilai Anies justru terus muncul di permukaan perpolitikan nasional. Yang terjadi bukannya hilang, malah terus muncul. Kemudian Pilkada 2022 ditiadakan. Mungkin biar panggungnya terputus, bukannya dia hilang malah muncul terus-menerus. Jadi benar-benar karena kuasa Tuhan.
Satu persatu tahapan dilalui. Ini yang saya sebut lingkungan ini memberi daya hidup dan daya kepada Anies untuk terus muncul. Jelasnya, atas perjuangan berat yang dilewati Anies itu, Said menyebut hidup Anies ditopang oleh semesta. Saya sebut dia hidupnya Anies karena alam semesta, ujar Said. Artinya Anies adalah produk dari kebutuhan keadaan. Sekarang tantangan kita adalah memadukan antara langkah ikhtiar dengan momentum ini, tambahnya. Anggota Tim 8 Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), Sudirman Said menyebut baca pres jagoan pihaknya Anies Baswedan telah melalui perjuangan berat di dunia politik. Meski melalui perjuangan berat, Anies menurutnya berhasil melalui rintangan tersebut. Atas kuasa Tuhan dan semesta ingin Anies terus muncul. Jadi benar-benar karena kuasa Tuhan, satu persatu tahapan dilalui, ujar Said saat tampil di kanal YouTube Hersubeno Point dikutip Selasa 30 Mei 2023. Ini yang saya sebut lingkungan ini, semesta memberi daya hidup dan daya kepada Anies untuk terus muncul, tambahnya. Lebih lanjut, perjuangan Anies menurut Said terus mendapat ujian saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Menurut Said, selama 5 tahun memimpin, Anies terus-menerus dihajar habis-habisan, alih-alih bakal hilang dan tenggelam karena begitu banyak tekanan atau serangan yang diterima. Said menilai Anies justru terus muncul di permukaan perpolitikan nasional. Yang terjadi bukannya hilang, malah terus muncul. Kemudian Pilkada 2022 ditiadakan. Mungkin biar panggungnya terputus, bukannya dia hilang malah muncul terus-menerus. Jadi benar-benar karena kuasa Tuhan.